之不得，是为他都被这没良心的给骗。 Tong Lao akhirnya tewas setelah melihat lukisan Yaji bukan wajah Kyusui. Namun dengan mengejutkan, Kyusui bangkit kembali, ternyata dia bersiasat belum tewas. Dan dia terkejut saat melihat lukisannya. Ternyata yang disukai Yaji bukan dirinya melainkan adiknya, yaitu Dewi Pedang yang berada di Gua Giok yang ditemukan oleh Duan. Dan tak lama dia pun 你 tewas. 知道画中的人是为什么这般痴痴地盯着那个玉像？我现在终于懂了。 Aji mulai curiga bahwa pemuda di hadapannya adalah Tanji yang dinyatakan telah tewas oleh racun ulat sutra. Tanji akan mengajarkan Aji menguasai jurus dari kitab Shaolin yang dapat menetralkan racun dalam matanya. Namun tiba-tiba kitabnya dicuri oleh Muji. 这是少林寺的易筋经，把我的心书还给我！告辞。 站住！ Suju yang kini sudah menjadi ketua sekte Holy, dia mendatangi istananya. Namun ternyata sudah dikepung oleh para pendekar gabungan. Mereka meminta obat penawar racun jimat kematian yang diracuni oleh Tong Lao. Karena tak tega melihat anggotanya disakiti, Suju pun keluar. 谁会爷爷好事？ 屠老在哪儿？屠老！ 人是谁呀？我走进猪了。多谢公子相救。 Suju menjelaskan semuanya bahwa Tong Lao sudah tewas. Dan saat Suju sedang digeledah untuk mencari penawarnya, tiba-tiba lukisannya terjatuh. Semua mata tertuju pada Yuan yang wajahnya sama persis dengan lukisan. Dan saat Suju akan disakiti, tiba-tiba... Bupeng muncul dan memaksa Suju ingin mengetahui ilmu jimat kematian. Namun Suju yang polos tak tahu apapun. Saat Bupeng melihat lukisan milik Suju, tiba-tiba dia akan membawa Yuan untuk diberikan kepada Suju. Semua terkejut melihat kesaktian Suju yang meningkat pesat. Bahkan pendekar setingkat Bupeng pun tak mampu menandinginya. Bupeng yang terlanjur malu menghasut semuanya untuk menyerang Suju. Bupeng akhirnya mengakui kekalahannya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba para petinggi istana Lingjiu muncul. Mereka memberi hormat kepada Suju, penguasa Lingjiu yang baru. Sontak saja membuat mereka semua semakin terkejut. Terlebih ternyata Suju bisa mengeluarkan racun jimat kematian. 不在上，哈大坝这条命是您老人家给的。哥，帮帮我们吧！哥，我们是生死符，只要你们告诉我种在哪，都能一一诊治。 Seluruh anggota dan petinggi sekte pengemis berkumpul untuk memilih ketua yang baru setelah perginya Xiaopeng. Mereka akan bertarung dalam turnamen dan yang terkuat akan diangkat menjadi ketua sekte pengemis. Dari 6 cabang akan mewakilkan satu pendekar yang akan bertarung. Ketua cabang Quan King diwakilkan oleh Tanji yang sudah menjadi anggotanya. 正式开始。
Semua terkejut melihat kesaktian Tanji. Para petinggi pun menyatakan bahwa Tanji pemenangnya. Namun banyak dari mereka tak setuju karena memakai ilmu aneh. Ketua Chu pun membebaskan siapapun untuk melawan Tanji jika ada yang ingin melawannya. 第一次上台挑战庄俊贤。 今日乔帮主在此，恐怕 Tak ada satupun yang mampu menandingi Tanji. Ketua Su pun mengumumkan bahwa Tanji menjadi ketua sekte pengemis yang baru. Namun tiba-tiba Ketua Wu angkat bicara tak setuju karena Tanji terlalu kejam dan tak tahu latar belakangnya. Namun Quan Ping yang licik berhasil membalikan keadaan. Dia menantang kepada 3 ketua untuk turun menghadapi Tanji yang membuat semua terdiam. Yang akhirnya Tanji menjadi ketua sekte pengemis, menyamarkan namanya menjadi Juang. 快来拜见，参见帮主。 是不是兄弟们？是。 Petinggi sekte pengemis bernama Guyan mendatangi Tanji. Dia marah tak setuju ketua sekte jatuh ke tangannya. Sontak saja membuat Quan Ping marah. Suju memutuskan untuk turun gunung akan mendatangi kuil Shaolin untuk menerima hukuman karena telah melanggar beberapa aturan. 4 petingginya akan mengikutinya secara diam-diam. Begitupun dengan Xiaopeng membawa beberapa pasukannya akan menuju dataran tengah untuk menjemput Aji. Suju akhirnya tiba di kuil Shaolin. Dia menjelaskan semuanya telah melanggar banyak aturan Shaolin. Suju pun menerima hukuman dipekerjakan seharian. Keesokan harinya, ketua Shaolin mengumpulkan seluruh anggota dan petingginya. Tak lama ketua pun datang. Dia mengenalkan 5 ketua kuil dari penjuru negeri. Dan tiba-tiba ketua kuil King Liang bernama Sensan marah menuduh Xuanxi telah menyekap Buloxing dari ketua kuil Tianju. Xuanan menjelaskan bahwa 7 tahun yang lalu Buloxing sebagai orang luar telah melanggar aturan mempelajari kitab rahasia Shaolin. Dan tak lama Buloxing pun didatangkan. Saat ditanya, dia tak mengakui telah melanggar aturan Shaolin. Setelah melihat pertarungannya, Buloxing terbukti menggunakan beberapa jurus Shaolin. Dan saat mereka masih berdebat, tiba-tiba Moji muncul, akan lebih memperkeruh keadaan. Dia membenarkan Buloxing tak melanggar aturan karena jurus rahasia Shaolin bukan ciptaan leluhur Shaolin. Dia mengatakan bahwa dia juga menguasai jurus tersebut. Moji pun memperlihatkan jurusnya. Setelah semua melihatnya, Xuanji pun membebaskan Buloxing. Suju mengatakan kepada gurunya bahwa jurus tersebut bukan jurus Shaolin yang asli. Namun sang guru meremehkannya dan meminta untuk diam. Dengan mengejutkan, Moji menekan Xuanji untuk membubarkan kuil Shaolin karena telah melanggar aturan dunia persilatan. Tak ada pilihan lain, terpaksa Suju turun tangan. Dia mengatakan bahwa Moji telah mengelabui semuanya. Yang dia gunakan bukan jurus Shaolin. Sontak saja membuat Moji sangat murka.
Dan tiba-tiba 4 pengawalnya muncul mengacaukan keadaan. Semua terkejut melihat mereka menghormati Suju. Moji memanfaatkan kesempatan bahwa Shaolin menyembunyikan wanita dalam kuilnya. Xuanji pun membubarkan semuanya kecuali Suju dan 4 pengawalnya. Suju menceritakan semuanya dari awal. Tua pun tak bisa memutuskan dia akan disidang besok di hadapan semua orang. Namun tak lama seseorang mengabarkan bahwa Murong sedang bertarung dengan Chung Qiu. Pertarungan seketika berhenti saat sekte pengemis muncul. Aji membawa bendera dengan menyatakan bahwa dia yang kini menjadi ketua sekte Xingxiu. Dia akan memanfaatkan Juang untuk melawan Chung Qiu. Juang terpaksa mengalah karena Aji diancam akan dihabisi. Chung Qiu akan melepaskannya dengan 3 syarat. Syarat pertama harus menjadi muridnya. Dengan mengejutkan dia bersedia dan berlutut di hadapan semua orang, sama saja dengan menghina sekte besar pengemis. Dan syarat yang kedua, Juang harus bertarung dengan Xuanji ketua sekte Shaolin. Xuanji akan menerima tantangannya asal Juang harus menggunakan jurus 18 tapak naga. Semua terkejut, ternyata yang digunakan Juang jurus milik sekte Xingxiu. Mereka pun menghina jurus 18 tapak naga tak ada apa-apanya. Dan tiba-tiba terdengar suara bahwa jurus 18 tapak naga tak tertandingi, yang ternyata Xiao Peng muncul. Xiao Peng berhasil menyelamatkan Aji dan mengantarkannya kepada ayahnya. Tak lama provokator mengatakan bahwa semua harus bergabung menghabisi Xiao Peng yang kini sudah menjadi petinggi negara Hitan. Murong maju ke depan ingin menjadi pahlawan akan melawan Xiao Peng. Begitu juga dengan Juang, dia dendam karena Xiao Peng telah menghabisi ayahnya. Dengan mengejutkan, Xiao Peng menantang mereka bertiga untuk maju bersama. Semua bergetar melihat kesaktian Xiao Peng dalam satu langkah mengalahkan 3 pendekar sakti. Dengan santuinya dia membawa minuman untuk menantang semua yang hadir. Cukup dia berdua dengan adik angkatnya yang akan melawan semuanya. Dan tiba-tiba Suju muncul, dia bergabung yang sudah menjadi adik angkat Duan. Akhirnya 3 bersaudara bersatu, 1000 pendekar pun yang akan melawannya tak akan mundur selangkah pun. Suju melawan Chung Qiu. Duan disuruh diam sementara Xiao Peng akan menghadapi Murong dan Juang.
Duan yang hanya berdiam diri melihat dua saudaranya bertarung. Dia pun maju menghadapi Murong. Duan kalah, namun tak lama Yu Cheng muncul akan membantu Duan, dan tiba-tiba ayahnya pun muncul. Jeng Chun kalah dan terluka yang membuat Duan sangat murka. Juang kalah dan terluka parah. Kuan King pun tak bertanggung jawab, dia meninggalkan tempat. Sementara Suju masih bertarung dengan Sung Kyu. Sung Kyu kalah dengan jurus jimat kematian. Suju memberikan obat penawarnya yang ditukar dengan obat penawar dari Sung Kyu untuk para murid sekte Holy. Dan Duan masih bertarung dengan Murong. Xiaopeng sangat murka karena Murong memanfaatkan kesempatan saat Duan mengampuninya. Dan saat Murong akan menghukum dirinya sendiri karena malu, tiba-tiba pendekar sakti jubah hitam muncul. Dia memarahinya karena jika Murong tewas, maka sekte sarang burung tak akan ada penerusnya. Diduga dia adalah leluhur Murong. Dia pun menantang Xiaopeng untuk melawannya. Namun saat akan bertarung, muncul pendekar berjubah juga yang sering membantu Xiaopeng. Mereka berdua untuk sementara tak akan bertarung karena menyerahkan kepada masing-masing perwakilan, yaitu Murong melawan Xiaopeng. Sementara Xuanji telah memutuskan mengeluarkan Suju dari Shaolin dan dia akan menerima hukuman pukulan. Namun saat akan dihukum, tiba-tiba muncul Yi pendekar kedua sekte Nanhai menghentikannya. Ternyata Suju adalah putranya yang hilang sejak kecil. 你不认得你的娘了？你是我的娘？背上还有你的屁股上是不是有9个节点像啊？儿啊，疼不疼？快把衣服穿上，叫娘。 叫娘娘，4年来不许你打他，他是我的儿子。暂时住手。我们就算走到天涯海角，是哪个天杀的狗子报仇雪恨？ Dan tiba-tiba pendekar berjubah muncul di sana. Ternyata dialah yang telah memisahkan Suju dan ibunya sejak lahir. Yi tak bisa mengatakan saat pendekar berjubah menekan siapa ayahnya Suju. Dan dengan mengejutkan, dia mengatakan bahwa ayahnya Suju berada di antara mereka. 我不能说，我不能说。娘，我爹到底是谁啊？孩子的父亲就在此间，为什么不把他指出来？为佛门弟子，
道高僧。阿弥陀佛。 Biar tetap dengan pendiriannya, tak akan buka suara siapa ayahnya Suju. Namun saat akan pergi, pendekar tersebut mengatakan bahwa dia balas dendam karena putranya juga dicuri sejak lahir. Dan akhirnya dia membuka identitasnya, yaitu bernama Yuan-san, jenderal tertinggi kerajaan Liao bangsa Hitan. Dengan mengejutkan, ternyata dia ayahnya Xiaopeng yang ternyata masih hidup. 这是乔峰，怎么有2个乔峰？你是我爹。不错，这个印记。 Xiaopeng akhirnya bertemu dengan ayahnya setelah 30 tahun. Dia tak pernah melupakan kejadiannya saat istrinya tewas dan berpisah dengan putranya. Yuan-san selama ini bersembunyi di kuil Shaolin dan telah menguasai seluruh kitab sakti Shaolin. Dengan mengejutkan, ternyata semua pendekar yang tewas termasuk orang tua angkat Xiaopeng, Yuan-san pelakunya, yang membuat Xiaopeng terfitnah hingga diusir dari dinasti Song. Yuan-san melakukan semuanya untuk balas dendam karena mereka para pendekar yang terlibat menghabisi istrinya, dan pelaku utamanya yang dikenal sebagai pimpinan pendekar adalah Xuanji, ketua sekte Shaolin, yang berarti dia ayahnya Suju. Sontak saja membuat semua terkejut tak percaya. 虚竹，你在少林寺，你便是我的儿子。 Setelah mengakui kesalahannya di depan semua orang, Yuan-san berteriak memanggil pendekar berjubah yang ternyata ayahnya Murong. Dialah pelaku utama sebenarnya yang telah memasukkan informasi bahwa 30 tahun yang lalu bangsa Hitan akan menyerang sekte Shaolin untuk mencuri kitab sakti yang menyebabkan keributan hingga hari ini. 主公，主公，主公，主公，实在残忍至极。别走！ Dan akhirnya, kedua master pergi akan bertarung di tempat lain. Xiaopeng dan Murong pun menyusul, sementara Suju akan menerima hukuman terlebih dahulu sebelum pergi ke kuil Shaolin. 罚130棍。是是。禀方丈，受刑完毕。 再也不是少林寺的僧侣了。